Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me, Mr. Island. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi bahasa Inggris untuk kelas 9. Dan hari ini kita akan membahas pada chapter 4, This is how you do it, yaitu chapter 4 atau bab 4. Ini bagaimana yang kamu lakukan, bagaimana kamu lakukan. Oke, di chapter 4 ini sebenarnya kita akan membahas tentang we will learn to read recipes and manuals in order to know. Jadi kita akan membaca resep atau buku pedoman, manuals, in order to know, sehingga kita bisa tahu yang pertama how to get the best result, bagaimana caranya mendapatkan hasil yang terbaik, and how to avoid an accident, bagaimana menghindari kecelakaan, damage, kerusakan, or unnecessary waste, atau pemborosan yang tidak perlu. Oke, itu yang untuk chapter 4. Nah, selanjutnya kita masuk pada halaman ini halaman 54 ya, di halaman 54. We will work in groups. Kita akan bekerja dalam bentuk kelompok. We will learn to read the recipes to each other. Kita akan belajar dan membaca resep-resep setiap siswa. Jadi setiap siswa akan mempelajari dan membaca tentang resep-resep. Here are what we will do with each recipe. Ini yang akan kita lakukan pada setiap resep. First, we will listen carefully to our teacher reading each of the recipes. Pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita membacakan setiap resep. Second, we will repeat each part after the teacher. Yang kedua, kita akan mengulang setiap bagian setelah guru. Then, in groups, we will learn to read the recipe to each other. Lalu kemudian dalam bentuk kelompok, di dalam kelompok kita akan mempelajari dan membaca setiap resep. Jadi setiap dari kita atau setiap siswa akan membaca dan mempelajari tentang resep. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan membaca atau menyatakan kalimat dengan suara lantang, jelas, dan tepat. Sekarang kita masuk pada halaman 55. Nah, di halaman 55 ini adalah contoh dari resepi, yaitu novel apple pudding. Silahkan buka buku paket untuk anak-anakku sekalian, dan kita akan mempelajari dan menganalisa bersama resepi ini. Baik, sebelum membahas ini Pak Guru akan tampilkan ya tentang resepi. Jadi resepi itu adalah sebuah bagian daripada procedure text. Jadi teks prosedur itu jadi resep ini adalah dia bagian daripada teks prosedur ya, yang Pak Guru sudah buatkan video pembelajarannya. Jadi kalian bisa lihat apa yang dimaksud dengan procedure text itu. Nah, ini adalah bagian dari procedure text ya. Baik, kita lanjut. Di halaman 55 ada contoh resepi, yaitu novel apple pudding, puding apple. Nah, di sini ada beberapa bagian. Jadi bagian kiri ini ingredients ya. Kalau novel apple pudding yang tengah ini adalah goalnya atau nama resepnya. Kemudian ingredients ini adalah bahan-bahan. Jadi bahan-bahan itu adalah yang sesuatu yang perlu kita siapkan untuk membuat atau mencapai goal ya. Jadi sesuatu yang perlu kita siapkan untuk mencapai tujuan ya, tujuan pembuatan kue misalkan ya. Jadi di sini, karena di sini adalah novel apple pudding, berarti ingredients ini adalah sesuatu yang kita harus siapkan untuk membuat ini puding apple ini. Nah, yang kemudian ada method. Method itu setelah ada bahan-bahan, kemudian di method itu dikelola. Jadi bahan-bahan itu dikelola dalam method. Itu adalah cara pengelolaan bahan, cara pengelolaan ingredients itu di method ya. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Ingredients are 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. Jadi di bahan yang pertama kita perlu menyiapkan 4 green apples, 4 apple yang berwarna hijau, peeled yang sudah dibuka, dikupas, cored yang kemudian sudah terbuang bijinya, and thickly sliced
lalu kemudian diiris-iris secara tebal ya. Yang perlu disiapkan yang pertama. And then 1/4 cup or 45 gram self-raising flour sipped. Kemudian ada 1/4 cangkir atau 45 gram tepung yang sudah diayak. Kemudian 60 grams butter or margarine cubed. Jadi ada 60 gram mentega atau margarin yang berbentuk dadu. Itu yang perlu disiapkan yang ketiga. And then selanjutnya a half cup atau setengah cangkir or 100 grams 100 gram caster sugar atau 100 gram gula caster. Itu yang perlu disiapkan juga. Selanjutnya 1/4 cups 1/4 cangkir or 300 ml water atau 300 ml air. Nah, itulah ingredients atau bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat daripada puding apple. Nah, setelah bahan-bahan selesai, kita pindah di method. Method itu adalah cara pengolahan bahan tersebut. Nah, cara yang pertama, step atau langkah yang pertama, place apple in a heat proof dish. Jadi langkah yang pertama adalah tempatkan apel itu di atas piring yang tahan panas. Jadi piringnya harus tahan panas ya. Kemudian place flour in a bowl. Jadi kemudian tempatkan tepung di sebuah mangkuk. Jadi gunakan mangkuk untuk menyimpan tepung. Rub in margarine with a spatula. Kemudian gosok-gosokkan margarin itu dengan menggunakan spatula. Nah, itu cara yang pertama. Sekarang kita pindah kita pindah di cara yang step yang kedua atau langkah yang kedua. Stir in sugar and water. Mixture should be lumpy. Jadi kemudian aduk gula dan air sampai menggumpal. Jadi adukannya itu menggumpal ya. Pour over apples. Lalu tuangkan di atas apel. Number 3, yang ketiga, step 3 atau langkah yang ketiga, bake at 100 degrees Celsius for 1 hour or until syrupy and golden. Jadi kemudian panggang di suhu 180 derajat Celcius for 1 hour selama 1 jam or atau until syrupy and golden atau sampai manis dan keemasan, berwarna keemasan. Serve warm, sajikan secara hangat, dengan hangat, with cream or ice cream, dengan krim atau es krim. Oke, selesai. Jadi setelah method ini berarti pengolahan dari ingredients ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lihat di bawah serve, penyajian. Preparation, jadi waktu persiapan preparation time 50 minutes. Jadi persiapan itu 15 menit, menyiapkan bahan, menyiapkan alat gitu kan. Kemudian cooking time, waktu memasaknya 60 to 70 minutes. Waktu memasak itu 60 sampai 70 menit. Nah, itulah penyajian daripada pudding apple. Nah, anak-anakku sekalian, setelah menyaksikan atau melihat video ini tentang pembuatan pudding apple, mungkin kalian bisa mempraktekannya di rumah sehingga kalian bisa menghasilkan pudding apple. Nah, itulah langkah-langkahnya ya. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan membahas atau memberikan sebuah evaluasi untuk anak-anakku bisa mengukur sejauh mana pemahaman anak-anakku sekalian tentang materi resepi ini. Oke, baik. Jadi selanjutnya setelah mempelajari video tentang resepi ini, kita akan mengukur sejauh mana pemahaman siswa sekalian tentang materi ini. Nah, di halaman 58 ini ada tabel ya. Di sini kolom. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah amount or number, jadi jumlah ya, banyaknya atau jumlah ya di sini. Kind, jadi jenisnya. Thing, benda. Kemudian action applied atau bagaimana mengolah benda itu. Jadi misalkan bendanya adalah apples. Kemudian jenis apple-nya apa? Di situ
lihat, oh jenisnya green atau hijau. Berapa yang dibutuhkan? Amount jumlahnya 4. Nah, kemudian action applied, bagaimana pengolahan apple itu? Peel, dikupas, core, dibuang kulitnya, kemudian diiris secara tebal. Itu ya. Kemudian apalagi pentingnya? Flour, tepung. Nah, jenis apa? Self raising. Kemudian jumlahnya berapa? 1/4 cup, 1/4 cangkir, or 45 gram. Kemudian action applied, bagaimana pengolahannya? Sieve, diayak. Nah, itulah dua yang ada di materi puding apple itu. Sekarang siswa-siswi sekalian silahkan cari benda-benda apa lagi selain apple sama flour ini, kemudian dilengkapi dengan action applied-nya, dilengkapi dengan kainnya, kemudian dilengkapi dengan amount or numbernya, jumlahnya ya. Silahkan tambahkan tabel yang di bawah. Oke, demikianlah video pembelajaran untuk hari ini dari Mr. Island. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.